Ada perkenalan apa? Dengan saya Ibu. Jadi di sini saya satu guru biologi. Ini mengenal Ibu untuk sebagai supervisor dari pembelajaran saya. Apakah itu berkenan? Boleh. Kapan? Itu sekitar jam 10 Ibu. Jam 10? Ya Ibu. Apakah Ibu di sekolah jam 10? Sebenarnya saya ada apa? Tapi bisa lah Bu, itu masih bentar kok. Kira-kira berapa menit ya? Mungkin sekitar 15 menit. Bisa. Ini mau nanya dulu. Boleh. Oke. Oke, untuk ruangan di kelas 10B ya Ibu. Oke, nanti saya sana ya. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu. Izin Ibu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, yang hadir hari ini Hadir semua Ibu. Jadi, kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu merupakan siswa dapat mengetahui apa itu pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Sebelum itu, kalian sudah pernah melihat di kota besar, kalau misalnya kita di jalan, pasti banyak tuh asap-asap seperti kayak asap kendaraan, asap pabrik. Oke, apakah kalian sudah pernah melihat nih sampah yang berserakan di jalan? Pernah Ibu di depan. Oke, sudah ada contohnya ya sampah yang berserakan itu. Itu terjadi karena manusia itu kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Ya, untuk materi pertama, apa itu pencemaran lingkungan? Ada yang mengetahui apa itu pencemaran dari lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya polutan yang dapat merusak dari lingkungan kita sendiri. Kemudian untuk selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, ini merupakan pencemaran air. Ada yang mengetahui nggak bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau air itu tercemar? Dari warnanya Ibu, baunya. Oke, dan juga rasanya ya. Oke, benar sekali. Jadi pencemaran air ini itu adalah masuknya polutan tadi, bakteri dan virus yang menyebabkan kontaminasi terhadap air tersebut, sehingga air tersebut tidak layak untuk Dikonsumsi. Oke. Selanjutnya dampak dari pencemaran air tadi itu adalah ini terkontaminasinya air yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Oke, selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti.
Nih contohnya, ada tahu nggak ini gambar apa? Asap Asap dari pabrik udara. Oke, betul ya. Jadi ini adalah pencemaran udara, di mana pabrik itu mengeluarkan asap yang menyebabkan udara di sekitarnya itu tercemar. Selanjutnya, penyebab dari pencemaran udara selain dari tadi asap pabrik, ada abu vulkanik, efek dari letusan gunung berapi, kemudian asap dari kebakaran hutan, kemudian ada asap pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kemudian ada asap rokok, asap pabrik, pembusukan mikroorganisme dan juga proses peluruhan radioaktif. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Oke, lanjutkan ya. Jadi selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini memiliki derajat keasaman yang tinggi. Tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah. Tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain, dan juga kandungan mineral rendah, serta terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat bertahan. Dampak bagi lingkungannya yaitu dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah. Karena tadi kan plastik itu kan susah untuk terurai ya. Jadi itu membuat kesuburan tanah itu berkurang. Kemudian ada menurunkan hasil kualitas pertanian, menyebabkan berbagai penyakit dan perubahan struktur tanah. Ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Nah, dampaknya bagi lingkungan dan sekitarnya yaitu mengganggu ketenangan. Tentu saja kan kalau misalkan ada orang yang berisik di sekitar kita jadi merasa terganggu. Kemudian juga gangguan pendengaran, kesulitan berkomunikasi, dan juga gangguan kesehatan. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, untuk tugas akhir kalian itu adalah membuat poster. Jadi, Ibu akan membagikan kelompok dari via WA yang nanti akan Ibu kirimkan nanti malam, dan juga sesuai dengan materi. Dan kalian harus membuat poster. Kemudian setelah kalian buat poster itu akan diposting di Instagram. Oke, nanti tag Instagram Ibu ya. Baik Ibu. Oke. Ada yang bisa menyebutkan kesimpulan dari materi pada hari ini? Silakan anak-anak. Baik dari materi pencemaran lingkungan. Udah 3. Baiklah dari kesimpulan pencemaran lingkungan dari jenisnya itu ada pencemaran air. Nah, pada pencemaran air ini bisa dilihat dari bau, terus perubahan warna, kemudian rasa. Nah, juga dampaknya itu kan bagi ekosistem di laut. Dan juga ada pencemaran tanah bagi kesuburan tumbuhan. Kemudian ada pencemaran suara. Contohnya itu mungkin kebisingan atau dari suara kendaraan. Baik, itu saja Ibu. Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Dinda Murnia. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Dinda Murnia. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf apabila Ibu terdapat kesalahan kata dan juga tindakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran Ibu Resya hari ini itu sudah terlihat baik. Tujuan pembelajaran sudah disampaikan, analisisnya juga sudah cukup baik dan dijelaskan. Nah, menurut saya saat Ibu menjelaskan itu sedikit lambat, namun jelas. Tapi itu bisa saja membuat siswa menjadi bosan duluan sebelum mulai pelajaran. Terus ada juga penjelasan contoh dan penjelasan yang terlalu singkat.
dan juga kurang mendorong siswa untuk lebih aktif menjawab. Ada 1-2 orang saja. Namun secara keseluruhan sudah cukup baik, bagus, dan juga tertata. Saran saya ke depannya itu bisa lebih memperbaiki yang kurang tadi, seperti mendorong siswa lebih aktif dan nimbrung ke pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Iya. Saya pamit dulu ya. Bu Adi, terima kasih, Bu. Iya.